berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Coba ibu panggil satu-satu. Yongki? Hadir. Ida? hadir Jimmy? hadir Nisa? hadir Dea? hadir Kofifa? hadir Mia? hadir Tina? hadir Alhamdulillah hadir semua. alhamdulillah. Ibu akan menyinggung materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kalor. Ada yang masih ingat kalor itu apa? Perpindahan panas. Iya, benar. Kalor itu perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang suhu dan jenis-jenis Perubahan suhu. termometer. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu minta kalian pegang kening kalian. Ya. Apa yang kalian rasakan? Hangat. Kenapa hangat? Karena banyak pikiran. Karena suhunya naik. Karena ada suhu. Iya, benar. Karena kita ini memiliki suhu. Nah, tangan kita itu hanya bisa mendeteksi suhu dingin dan panas. Nah, untuk mendeteksi suhu tubuh badan kita memerlukan alat yang namanya Termometer. Kalian tahu nggak termometer itu banyak loh, ada 3. Ada yang tahu? Enggak. Ya. Nah, kita akan membahas pada materi kali ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan tentang pengertian suhu, kalian dapat menjelaskan tentang jenis-jenis termometer. Oke, langsung masuk ke materinya. Ada yang tahu tentang pengertian suhu itu apa? Oh iya. Tahu. Suhu adalah tingkat panas suatu benda. Tingkat panas suatu benda. Coba Mbak Mia, suhu apa? Suhu? Tingkat panas suatu benda. Iya, benar. Suhu adalah tingkat panas suatu benda. Suhu itu, untuk mengukur tingkat panas suatu benda, kita memerlukan alat yang namanya Termometer. Iya, termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau mengukur tingkat panas suatu benda. Nah, termometer ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Ada yang tahu termometer zat cair itu apa? Tidak. Termometer zat cair itu termometer yang di dalamnya berisi zat cair. Zat cairnya itu berupa raksa dan alkohol. Nah, termometer zat cair ini dibagi menjadi 2. Ada termometer untuk mengukur suhu badan dan termometer untuk alat laboratorium. Nah, lanjut. Yang kedua, termometer bimental. Nah, termometer bimental ini untuk mengukur sejumlah benda yang mengalami pembengkokan atau penguaian. Nah, nanti contohnya ada udah gambar. Yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini terbuat dari plastik yang biasanya ditempelkan di dahi kita. Nah, di dalam termometer zat cair ini nanti ada suhunya kayak 50 20 kayak gitu. Nanti ada warnanya. Nanti Ibu ada gambarnya. Iya, Bu. Nah, nih, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini termasuk termometer apa? Ada yang tahu? Coba Mas Yonggi, termometer apa ini? Zat cair. Iya, zat cair tadi termometernya dibagi menjadi 2. Ada apa? Untuk mengukur Suhu badan dan alat laboratorium. Iya.
kita lihat benar nggak? Nah, benar kan? Ini adalah termometer zat cair yang fungsinya untuk mengukur suhu badan. Nah, yang kedua ini biasanya ada di laboratorium. Nah, ini yang kedua, termometer zat cair, yaitu termometer laboratorium. Nah, yang ketiga ini termometer. Ini juga masih termometer. Tadi bimetal. Fungsinya untuk mengukur sejumlah benda yang mengalami pembentukan. Iya benar Mbak Ida, beri tepuk tangan. Nah, termometer bimetal ini untuk mengukur logam yang mengalami pemuaian. Kayak gini ya gambarnya. Udah pernah lihat? Belum. Bisa Nah, yang keempat ini termometer kristal cair. Fungsinya tadi untuk apa? Untuk suhu badan panas. Iya, nah itu bisa ada suhunya ya, kalau kalian panas bisa naik sesuai warnanya, bisa berubah-ubah. Ya, Termometer kristal cair itu untuk mengukur suhu badan. Nah, dari keempat termometer ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Bila cukup, Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan kelompok. Sebelum itu, Ibu akan bagi ini kelompok A dan ini kelompok B. Waktunya 3 menit ya. Langsung saja dikerjakan. Ayah di belakang membentuk kelompok. Iya, Bu. Selesai, Bu. Tulis namanya ya. Oke, udah semua? Udah. Ibu minta setiap perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan perwakilan. Bu. Yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang suhu, yaitu tingkat panas suatu benda. Yang kedua, sebutkan 3 jenis termometer yang diketahui. Termometer zat cair, bimetal, dan kristal cair. Termometer apa yang digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang, yaitu termometer kristal cair dan zat cair. Ya, betul sekali. Untuk kelompok yang A, B, yang tulis. Oke, boleh tunggu Mbak. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok B. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang suhu? Suhu adalah untuk mengukur tingkat panas suatu benda. Sebutkan 3 jenis termometer yang Anda ketahui. Yang pertama ada bimetal, kristal cair, dan zat cair. Yang ketiga, termometer jenis apa yang digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang? Itu ada kristal cair dan zat cair. Ya, beri hapus untuk kita semua. Nah, di sini
ada yang mau memberi kesimpulan dengan materi yang kita bicarakan pada pagi hari ini? Ayo, ada yang berani ke depan? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Oke, silakan Ida. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Saya pertama mengenai pengertian suhu. Suhu merupakan tingkat panas suatu benda. Suhu dapat diukur dengan termometer yang fungsinya untuk mengukur suhu. Nah, termometer sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada termometer cair, yang kedua ada termometer bimetal, dan yang ketiga ada termometer kristal cair. Terima kasih. Silakan duduk. Ditepukkan langsung Ida. Baik, Ibu di sini akan menegaskan benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Ida tadi. Suhu itu tingkat panas suatu benda. Nah, jenis-jenis termometer itu ada 3. Yang pertama itu ada kristal cair, yang kedua termometer bimetal, yang ketiga termometer zat cair. Termometer zat cair itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk mengukur suhu badan dan untuk mengukur alat-alat di laboratorium. Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Berhubung waktunya sudah habis, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penguaian zat, suatu zat. Nah, sekarang Ibu akan tutup. Maaf bila ada salah kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.